Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, tenaga kependidikan yang berbahagia, beserta anandaku siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dimanapun Anda berada, beserta Bapak Ibu orang tua wali murid SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, beserta seluruh warga masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pada hari ini tanggal 29 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriyah, Persyarikatan Muhammadiyah Milad yang ke-111, dan juga bertepatan menyambut Milad SMA Muhammadiyah 1 di bulan September. Maka SMA Muhammadiyah 1 Jakarta mengadakan pengajian dalam rangka Milad ke-111 Muhammadiyah dengan menghadirkan narasumber Bapak Dr. Untung Cahyono M.Hum. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus menjadi alumni SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta tahun 1982. Sebuah kebanggaan yang luar biasa, yang mana nantinya kita akan mendengarkan pengajian dari beliau Bapak Dr. Untung Cahyono M.Hum. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Dan untuk anandaku semua siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, berikut dari pengajian ini ada follow up berupa tugas. Silahkan dirangkum isi materinya, yang nanti rincian tugasnya akan di-share melalui wali kelas masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Nun wal qalami wama yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wa la na'budu illa iyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini saya Untung Cahyono, salah satu dari sekian ribu alumni SMA Muhammadiyah 1, bisa bergabung bersama adik-adikku, anak-anakku, para siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Insya Allah akan menjadi kader-kader Muhammadiyah dan pemimpin masa depan bangsa. Amin. Sekaligus kita ucapkan, karena ini kesempatan untuk Milad Muhammadiyah yang ke-111, mudah-mudahan SMA Muhammadiyah 1 menjadi sekolah Muhammadiyah yang maju, kemudian tentu akan membuat Muhammadiyah kuat dan Indonesia menjadi jaya, bermartabat, berdaulat, dan berkemajuan. Jadi kalau anak-anakku saya tanya, bagaimana anak-anakku dengan Milad SMA Muhammadiyah 1, insya Allah akan dilaksanakan bulan September yang ke-71. Mungkin sudah disusun berbagai acara, maka yelnya Milad adalah Milad SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang ke-71 sukses. SMA Muhammadiyah 1 maju, Muhammadiyah kuat, Indonesia jaya, bermartabat, berdaulat, dan berkemajuan. Insya Allah. Anak-anakku yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah,
Ibu Fitri Sari Sukmawati MPD, insya Allah kandidat dokter, kita doakan. Dan para guru yang saya hormati, yang sehari-hari terus tekun untuk membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak kita semuanya, juga para karyawan, bahkan juga masyarakat sekitar SMA Muhammadiyah 1, dan tentu yang kami banggakan para siswa SMA Muhammadiyah 1 yang sekarang sedang mengikuti milad dengan daring atau online. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat, orang tua juga sehat, tetap bersemangat dan jangan sampai berputus asa meskipun keadaan kurang menggembirakan. Saya kira pengantar kami ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena itu sebagai satu dorongan untuk bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas yang mulia, amanah yang mulia dari Perserikatan Muhammadiyah untuk memajukan bangsa. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, tetap bersemangat. Jadi tema hari ini memang ada kata semangatnya. Jadi semangat bermuhammadiyah untuk memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Ini pilihan kata yang saya kira tidak main-main dan teramat penting, bahkan betul-betul menjadi kata kunci. Bisa kita pertanyakan bagaimana kita seorang manusia, seorang muslim, jika tanpa semangat akan seperti apa menjalani kehidupan itu. Maka semangat bermuhammadiyah menjadi penting. Tetapi tentu semangat untuk apa? Nah, tentu semangat untuk memajukan Indonesia. Jadi kata Indonesia berarti untuk semua, siapapun anak bangsa di negeri ini. Maka adik-adik juga tentu paham, mungkin kalau di SMA Muhammadiyah 1 ya kebetulan semua putra-putrinya muslim semua ya Bu ya. Tapi adik-adik juga perlu tahu, Muhammadiyah itu imparsial, mendidik untuk semua anak bangsa. Maka di banyak tempat di luar Jawa itu banyak sekali sekolah Muhammadiyah yang para siswanya juga para pendidiknya non-muslim. Inilah satu bukti bahwa Muhammadiyah dalam dunia pendidikan yang begitu penting, menjadi dasar masa depan bangsa, itu tidak hanya untuk para warga atau simpatisan Muhammadiyah, tapi untuk lintas agama, lintas suku. Karena kita ingin SDM Indonesia maju, tanpa itu tidak mungkin. Karena itu adik-adik semuanya, ya kita bisa melihat di banyak tempat juga sekolah-sekolah Muhammadiyah, apalagi juga perguruan tinggi Muhammadiyah, itu ya yang menjadi siswa, yang menjadi mahasiswa juga lintas suku, lintas agama, bahkan lintas bangsa. Inilah diaspora nasional dan internasional yang saya kira menjadi visi dalam mengelola sumber daya manusia, bahkan tentu sumber daya alam Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Semangat bermuhammadiyah harus diarahkan untuk kemudian bagaimana mempunyai makna, arti, strategi yang strategis dan bahkan bermanfaat untuk Indonesia yang maju. Dan kata lain, semangat tetapi untuk memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Ini ada kata mencerahkan adik-adik ya, adik-adik dari yang kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 10, 11 dan 12, saya kira sudah cukup mengenal lingkungan SMA Muhammadiyah 1, bahkan juga memahami siapa yang punya SMA dan siapa Muhammadiyah itu, tentu adik-adik semakin memahami. Nah, satu informasi yang saya rasa perlu saya sampaikan terkait dengan tema tadi itu. Ada
bersemangat untuk memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Terkait dengan kata mencerahkan, itu ada hal yang adik-adik perlu ketahui, perlu camkan, dan saya yakin sebagian besar, karena ini sekolah kader, sekolah yang tentu saja menjadi favorit dan menjadi harapan para warga, para aktivis, tentu juga para orang tua untuk menjadi sekolah maju. Saya yakin adik-adik sudah mengerti bahwa di Muhammadiyah ada namanya Forum Muktamar Muhammadiyah, yang kebetulan periode ini sesungguhnya dilaksanakan pada Juli kemarin, awal Juli, tapi karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19, maka kemudian ada keputusan mundur. Bahkan kemudian ada alternatif antara 2022 atau 2021. Mudah-mudahan semuanya sehat, berubah menjadi situasi yang baik sehingga bulan Juli 2021 bisa dilaksanakan muktamar. Nah, di bawah muktamar, adik-adik semuanya, ada forum yang namanya Sidang Tanwir Muhammadiyah. Nah, kata tanwir, mudah-mudahan saya tidak salah, nanti kalau salah ini saya sudah didampingi para ustadz bahasa Arab ya. Tanwir itu pencerahan, enlightening, enlightening. Dalam bahasa Arab yang saya pernah baca, dari kata atau tasrifnya atau the change of word of tanwir is nawwara yunawwiru tanwiron. Jadi intinya pencerahan, mencerahkan. Orangnya disebut munawwar, itu orang yang sudah tercerahkan. Nah, orang yang sudah tercerahkan dan hijrah posisinya menjadi sang pencerah, maka disebutlah sebagai munawwir. Nah, jadi munawwar orang yang tercerahkan, munawwir adalah orang yang mencerahkan, dan tentu itu laki-laki. Kalau perempuannya berarti disebut munawwaroh, untuk munawirnya disebut munawwiroh, orang-orang yang bisa mencerahkan. Nah, para siswa yang saya hormati, mungkin juga para wali siswa, orang tua, guru, dan masyarakat luas yang mungkin berkesempatan menyimak Milad SMA Muhammadiyah 1 melalui video ini, tentu sangat memahami bahwa hanya dengan niat yang baik itu Allah akan menunjukkan jalan yang baik itu. Tapi niat yang baik juga harus dilengkapi dengan kapasitas, kemampuan, ya, kompetensi, ya, kecakapan, skill yang memadai. Maka menjadi orang yang menjadi sang pencerah. Nah, adik-adik pernah dengar ada kata sang pencerah, film Kiai Dahlan itu, ya, yang sudah beredar lama. Itu sesungguhnya satu ungkapan bagaimana sosok Kiai Dahlan ini, sang pendiri Muhammadiyah, nah, itu sangat visioner, punya pandangan yang jauh ke depan. Dan tentu itu tidak main-main. Tidak mungkin Kiai Dahlan menjadi sosok yang begitu saja visioner, tegas, tekun, istiqomah, dan sangat peduli pada dirinya, keluarganya, bangsanya, terkait dengan bagaimana kehidupan saat itu untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Ini teramat sangat penting, adik-adik semuanya. Nah, Kiai Dahlan orang yang tentu patut dan sangat perlu, bahkan kalau boleh saya katakan ya wajib adik-adik membaca, mengikuti bagaimana latar belakang keluarga, perjalanan hidup Kiai Dahlan, sehingga sampai hari ini para pendukungnya, para pimpinannya, para simpatisannya, berbagai pihak yang sangat concern dengan Muhammadiyah
justru tampaknya semakin luar biasa, ditandai dengan berbagai munculnya amal usaha, baik mulai dari TK, ABA, SD Muhammadiyah, PAUD-nya, SMP Muhammadiyah, SMK, SMA, perguruan tinggi, yang tentu adik-adik semuanya tahu di Republik ini alhamdulillah Muhammadiyah sudah berperan luar biasa di bidang pendidikan itu. Ini yang harus dicamkan sekaligus disyukuri. Nah, cara mensyukurinya tentu adik-adik juga perlu menyimak bagaimana Muhammadiyah ke depan. Ini tentu jawabannya akan sangat tergantung bagaimana Muhammadiyah saat ini, bagaimana kaderisasi Muhammadiyah saat ini, bagaimana pendidikan Muhammadiyah saat ini. Karena itu saya tentu sangat berharap adik-adik sekolah di Muhammadiyah ini betul-betul harus serius, harus yakin, dan tentu harus bersemangat dipelihara untuk belajar dengan baik. Karena itu kalau boleh saya bikin yel-yel di forum yang singkat ini, nanti ini ada buku kepala sekolah yang pinter bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris saya salah diluruskan. Jadi kira-kira kalau bahasa Indonesianya itu, apa kabar adik-adikku, bagaimana Anda menjalankan tugas? Nah, kira-kira kan, how are you my student? Kalau how do you do itu memang untuk komunikasi, jawabnya do you do. Tapi sebenarnya kalau digunakan untuk bertanya, how do you do your job my student? Bagaimana adik-adik mengerjakan tugasmu? Maka tolong adik-adik bikin jawaban yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Indonesianya kira-kira, insya Allah saya akan mengerjakan tugas yang terbaik, sambil mengingatkan temannya, kamu juga harus mengerjakan yang terbaik. Setelah saya, kamu angkat tangan. Kita juga harus mengerjakan yang terbaik. Yang terbaik, oke. Kader Muhammadiyah masa depan sangat-sangat diharapkan. Atau kader Muhammadiyah luar biasa. How do you do my student of SMA Muhammadiyah 1? Jawabnya adik-adik ya, apa kira-kira? I'm fine, boleh. Alhamdulillah, I'm fine. I do my best. You do your best. We do our best. The best, yes. The cadre of Muhammadiyah, amazing. Wah, ini tampaknya Ibu Kepala Sekolah dan Bapak yang ada di studio sangat tersenyum mendengar gebrakan pagi ini. Nah, karena milad harus semangat. Temanya saja semangat, tidak boleh lesu, tidak boleh melokro. Meskipun mungkin ada yang belum sarapan, tidak masalah. Nah, nanti habis sesi saya bisa menikmati sarapan. Berikutnya adik-adik yang saya hormati, supaya kita ini bukan hanya menjadi alumni SMA Muhammadiyah 1 yang lolos begitu saja, mungkin juga sampai ke perguruan tinggi, tapi lebih dari itu kami tentu sangat berharap. Ada pertanyaan penting. Bagaimana adik-adik kemudian punya peran setelah lulus SMA Muhammadiyah 1? Tentu itu ada rancangan yang perlu dipikirkan sejak dini. Saya berharap adik-adik punya semangat seperti Kiai Dahlan menjadi sang pencerah. Nah, untuk menjadi sang pencerah tentu saja harus menjadi orang-orang yang tercerahkan dulu, baru kemudian kita bisa mencerahkan. Gayung bersambut pada lembar-lembar putusan Muhammadiyah pernah kita punya, dan tentu itu masih sangat berlaku, ada terkait dengan harapan, program, dan kebijakan Muhammadiyah terkait kompetensi para kader Muhammadiyah di semua sekolah Muhammadiyah, yakni adik-adik mengenal dengan istilah ismuba, bahkan kemudian ismubaris. Jadi adik-adik para kader tentu harus belajar Islam, kemuhammadiyahan, bahasa. Kalau di situ ada ismu baris berarti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu setidak-tidaknya. Jadi saya ulangi, jangan lupa setiap adik-adik para siswa SMA Muhammadiyah 1, apapun program studinya,
IPA, IPS atau apalagi Bu Fitri? IPA, IPS, ya cahaya itu ya, hanya itu. Tapi soal bahasa harus menjadi concern bersama. Saya tentu bukan ahli bahasa, apalagi yang sangat ceplas-ceplos pinter bahasa, tapi saya terus masih belajar. Harapannya adik-adik juga terus menempa diri, ya, yakni apa? Bagaimana kemudian adik-adik bahasa Arab menjadi perhatian bersama. Karena bagaimana mungkin kita akan berdakwah sebagai ciri khas Muhammadiyah yang sebagai gerakan dakwah, ya, Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, kalau kita tidak ada semangat, tidak mau belajar, apalagi lebih jauh menekuni bahasa Arab. Sekali lagi saya juga masih belajar ini, karena Al-Quran, Al-Hadis itu ditulis bukan dalam bahasa Jawa, tapi dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu kami sangat berharap orang tua semoga terus juga mendorong, memberi semangat. Adik-adik juga tidak boleh loyo, harus betul-betul berpikir bagaimana sejak sekarang. Syukur yang sudah hebat itu semakin hebat, dan jangan lupa membantu temannya. Tapi yang masih loyo, kurang semangat belajar bahasa, terus harus bersemangat. Mengapa? Ya karena tanpa menguasai bahasa kita susah, apalagi bahasa Arab yang digunakan untuk dakwah Islam. Lalu bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional, the international language, ya. Every student of SMA Muhammadiyah 1 have to kalau every ya jangan have to ya Bu ya, harus has to, atau mungkin must study hard the English language, harus mempelajari bahasa Inggris dengan baik. Why? Ya, because the English language is the very important English, the very important language and the international language. Bahkan TOEFL, ya, Test of English as Foreign Language, itu nilainya, skornya akan menjadi sangat menentukan. Ke depan adik-adik bisa melanjutkan sekolah di kampus-kampus yang harapannya hebat. Tentu kami sangat berharap itu adik-adik bisa jalani. Tapi jangan lupa, untuk di kampus-kampus yang hebat di negara-negara maju, kita masih penting untuk belajar ke negara maju. Syaratnya adik-adik juga harus punya skor TOEFL yang baik. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami mendampingi adik-adik program pertukaran pelajar maupun silaturahmi dengan para pelajar anak-anak bangsa yang berada di Australia. Tentu kita sangat berharap itu semangat terus dipupuk. Jadi bagaimana adik-adik punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, test of English-nya, jadi TOEFL-nya, test of English-nya as foreign language harus bagus. Yang kedua kemudian juga tadi bahasa Arabnya, test of Arabic as foreign language, itu harus diperhatikan. Sekarang saya kira untuk belajar dimanapun kita posisinya, insya Allah adik-adik sudah memegang HP, mau kita buka HP-nya setiap saat dimanapun untuk membuka percakapan, mendalami bahasa itu sudah sangat mudah. Nah, adik-adik yang saya hormati, jadi itu tema milad yang memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta, itu hanya akan bisa dijalankan oleh para kader Muhammadiyah yang punya wawasan yang luas tentang keilmuan, bahkan tentu juga punya kedalaman. Nah, kalau kita harus mengacu ke harapan Muhammadiyah, tadi Bu Kepala Sekolah sudah menyebut bahwa ini sekolah kader Muhammadiyah dan pemimpin masa depan, maka pemimpin masa depan dan kader-kader Muhammadiyah, kader perserikatan, kader umat, dan kader bangsa ke depan itu hanya akan terjadi kalau setiap diri berupaya untuk menjadi sosok kader yang ideal. Nah, the ideal type of kader of Muhammadiyah. Oke. Ini tidak main-main, sangat serius, dan itu menjadi keputusan organisasi kita. Jadi pertanyaannya, seperti apa kader ideal Muhammadiyah itu? Jadi Muhammadiyah sudah memerinci, jadi
seperti apa kader Muhammadiyah yang ideal itu? Ada 4 kompetensi atau kriteria. Nah, kita perhatikan, silahkan adik-adik serius mencatat, nanti kemudian dikaji lebih lanjut. Syukur malah adik-adik sudah yang sangat hafal, tinggal kemudian mengembangkan dan memproses serta mempersiapkan diri bagaimana kita menjadi kader Muhammadiyah yang baik. How to be the ideal type of kader of Muhammadiyah. Oke, adik-adikku, ya para warga SMA Muhammadiyah 1 yang saya ulangi, yang saya hormati, saya tegaskan tadi bahwa tipe ideal kader Muhammadiyah itu memang diharapkan punya 4 kriteria. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, sosok kader Muhammadiyah haruslah memiliki kecakapan, kompetensi, skill. Apa itu? Keislaman. Jadi Islamic skill, kecakapan keislaman. Yang kedua, adik-adik perlu mengusahakan supaya punya jati diri yang terkait dengan kompetensi akademik intelektual, atau kalau disambung ya akademik intelektual. Jadi kompetensi keduanya adalah kecakapan akademik intelektual. Lalu yang ketiga, adik-adik jangan lupa saya tegaskan di sini, kompetensi yang ketiga adalah kompetensi atau kecakapan kepemimpinan dan keorganisasian. Lalu yang keempat, kecakapan kepeloporan dan kemanusiaan. Mari, masih ada waktu sedikit, kita ulas bagaimana pemikiran Muhammadiyah tentang kriteria kader itu. Secara jelas ini sudah menjadi keputusan, tapi bagaimana kemudian kita, bahkan para guru, para siswa menyadari supaya perjalanan pembelajaran kita, kesadaran kita, semangat kita, bimbingan kita, proses-proses pembelajaran kita terus mengarah dan menuju kepada terbentuknya, terciptanya, terwujudnya alumni SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang memiliki 4 kompetensi tadi: keislaman, akademik intelektual, kepemimpinan dan keorganisasian, kepeloporan dan kemanusiaan. Yang pertama, kompetensi keislaman. Sangat bagus kalau adik-adik seperti yang saya katakan di muka tadi memiliki kecakapan berbahasa Arab, bahasa Inggris, karena kemudian itu akan mendasari adik-adik dalam mempelajari Islam. Tetapi lebih lanjut tentu jangan sampai adik-adik tidak punya modal awal sebagai pemelihara spirit yang prima bagi setiap individu. Yakni apa? Harus terus belajar memahami makna sholat, tentu sekaligus bagaimana setiap siswa sudah terus mempraktekkan sholat dengan baik, memperbarui dan memeliharanya. Karena itu kalau saya bilang ada yel-yel yang kedua, maka saya akan katakan, apa kabar siswa-siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta? Maka adik-adik perlu menjawab. Nah, ini nanti dicatat, kalau perlu videonya diputar ulang. Jadi saya ulangi, apa kabar adik-adikku semuanya? Anda akan menjawab, alhamdulillah sehat. Nah, insya Allah saya selalu taat beribadah, rajin belajar, aktif dan tertib berorganisasi, serta siap menjadi kader masa depan. Tadi kadernya siapa? Ya kader Muhammadiyah, kader umat, kader perserikatan. Jadi insya Allah saya selalu taat beribadah, rajin belajar, aktif dan tertib berorganisasi, serta siap menjadi
kader Muhammadiyah masa depan. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa menjadi sosok yang punya kompetensi 4 tadi? Sholat itu nomor 1. Bahkan saya berharap adik-adik, ya saya juga masih mempelajari bagaimana setiap sholat kita itu harus kita ketahui maknanya, kita ketahui pesan apa yang kita lakukan itu, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin itu, yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Insya Allah kalau adik-adik selalu mengupayakan sholat di tepat waktu, tentu kita juga manai begitu terdengar azan atau bahkan sebelum terdengar azan kita sudah siap-siap melaksanakan untuk itu sebaik-baiknya, bisa berjamaah. Dan tentu sangat bagus kalau kita berupaya sholat wajib kita itu dilaksanakan di masjid. Ada lagi, jangan lupa sholat malam kita usahakan. Ya kalau belum bisa jam 3 mungkin sholat, ya mungkin jam 4 masih bisa sholat malam. Kalau sekarang ini kurang lebih setengah jam setelah itu baru subuh. Tapi kalau setengah 4 kita sudah bangun terus sholat malam, itu luar biasa. Tentu harapannya sholat malam, sholat isanya sudah sebelum tidur. Maka tidak boleh kita ini bermalam-malam yang tidak jelas, nanti bangun subuhnya siang. Meskipun kita bisa terjadi kalau kelelahan. Tapi maka kita usahakan kader Muhammadiyah harus punya kompetensi keislaman, beribadah yang bagus. Insya Allah Allah akan menurunkan dan memberikan kemudahan dalam perjalanan adik-adik menempuh cita-citanya. Ini menjadi sangat penting. Jadi anak-anak MUI harus bisa baca Quran. Syukur menuju ke pemahaman yang luar biasa. Menjadi hafid memang berat, tapi kalau adik-adik punya semangat ke sana, luar biasa juga memahami artinya. Jadi ngimami bagus. Setiap alumni SMA MUI harus bisa imami. Lagunya yang bagus. Kalau perlu merujuk atau mempelajari lagu-lagunya As-Sudais, imam besar yang top di Arab sana, di Mekah, ya. Jadi bacaannya yang bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak. Bukan alumni MUI kok bacanya ndak nyaman didengar, tajwidnya ndak pas, wah itu memalukan. Selain diri sendiri juga membawa beban malu secara institusi. Insya Allah ndak sulit membaca Al-Quran itu, tapi memang menghafal yang semakin banyak tentu tidak mudah, tapi kalau semangat itu ada insya Allah. Juga adik-adik SMA MUI, alumni harus bisa berkhutbah, mencerahkan. Itu ciri-ciri sederhana saja. Jadi adik-adik harus bisa ngaji yang baik, bisa ngimami, bisa siap menjadi khotib, ya, Jumatan maupun juga Idul Fitri, Idul Adha, bahkan menjadi mubalek, apapun profesi Anda. Jadi kembalilah menjadi aktivis Muhammadiyah. Jadilah dokter, insinyur, apapun gelar yang Anda peroleh sebagaimana harapan Kiai Dahlan, tapi kembalilah ke Muhammadiyah. Jadi kompetensi keislaman ini menjadi sangat penting. Tentu itu masih banyak yang bisa dijelaskan tentang kompetensi keislaman. Ya, wawasan keislaman adik-adik harus paham. Jangan sampai kita sebagai kader Muhammadiyah melakukan sesuatu yang kita tidak pahami. Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau ikuti sesuatu yang kamu tidak pahami. Mengapa? Karena ya mulai dari pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan itu pada saatnya akan dimintai pertanggungjawab kelak. Sehingga adik-adik, maka saya katakan harus menjadi munawar, jadi munawir tadi, supaya kita harus teguh, tegas, paham, sehingga kalau berbuat itu insya Allah melakukan sesuatu yang terbaik. Tapi itu belum cukup. Kalau menjadi pemimpin masa depan harus punya pengalaman memimpin. Nah, inilah tadi selain kompetensi keislaman, adik-adik harus memahami keilmuan secara lebih luas. Maka belum cukup menjadi alumni SMA MUI. Saya sangat berharap adik-adik bisa kuliah,
terserah mau di mana, tapi tentu sesuai dengan harapan adik-adik dan bapak ibu bisa sekolah di perguruan tinggi yang favorit, yang bisa bertanggung jawab mengantarkan Anda menjadi sosok sarjana muslim yang baik. Karena itu wawasan akademik, intelektual harus terus dibimbing, harus terus dikejar. Nah, itu modal, pengetahuan itu modal. Nah, bahasa modal, keislaman tentu menjadi sangat penting. Yang ketiga, untuk menjadi pemimpin masa depan, adik-adik harus sejak dini berpikir ke situ. Dan jangan lupa terus mengikuti tempaan-tempaan, pengalaman-pengalaman hidup, bagaimana seseorang pemimpin itu punya pengalaman memimpin. Di SMA Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah, di SMA Muhammadiyah 1 dan SMA Muhammadiyah pada umumnya, kita punya urtum. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam perguruan tingginya, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasihatul Aisyah, ada Tapak Suci, ya. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Kemudian ada Nasiah, ada Hizbul Waton, pada saatnya adik-adik yang mbak-mbak mungkin ke Aisyah, yang mas-mas ke Muhammadiyah, harus punya pengalaman memimpin. Maka disitulah pentingnya adik-adik aktif di organisasi. Tentu jangan lupa aktif di organisasi, juga tetap jangan lupa prestasi. Insya Allah kesulitan demi kesulitan, kalau kita serius, bismillah, bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Harus dipahami betul ini adik-adik. Kepemimpinan adik-adik sekarang di tingkat pelajar, pada saatnya di tingkat mahasiswa, kemudian kepemimpinan di masyarakat, pada saatnya adik-adik di berbagai organisasi, bisa organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan yang lain, dan bahkan terus di Muhammadiyah. Insya Allah silahkan yang mau ke partai politik sejak dini juga oke, tapi jangan lupa harus tetap didasari akhlak. Menjadi pemimpin masa depan, karena masih perlu aktif di partai politik, silahkan adik-adik pada saatnya jangan menjadi guru semua, jangan menjadi dosen semua, tapi juga menyebar di berbagai lini, termasuk menjadi calon-calon, misalnya saja kepala daerah, ya, gubernur, menteri. Bahkan tentu kami sangat berharap pada saatnya the next president of Indonesia is from SMA Muhammadiyah 1. Amin. Luar biasa ini. Jadi kompetensi kepemimpinan itu sangat penting. Karena itu kompetensi kepemimpinan hanya akan diperoleh kalau kita berada di organisasi, itu yang lebih maksimal. Karena itu kepemimpinan dan keorganisasian menjadi satu paket. Oke. Lalu yang terakhir adalah kompetensi kepeloporan dan kemanusiaan. Tentu konteksnya menjadi semakin kesini semakin harus punya bukti bahwa kita memang menjadi sosok yang pantas menjadi pelopor. Nah, pelopor tentu bagi banyak pihak, bukan hanya menjadi pelopor di kandang sendiri, tapi juga pelopor untuk masyarakat dan untuk bangsa. Kepeloporan dan kemanusiaan, peduli. Maka Muhammadiyah adik-adik tahu ada lembaga penanggulangan bencana, ada macam-macam, sekarang juga ada MCCC. Itu semua membuktikan bahwa Muhammadiyah peduli kepada kepeloporan dan tentu saja kepada kemanusiaan. Oleh karena itu adik-adik, sekali lagi saya tegaskan, adik-adik harus selalu berusaha. Saya juga mengingatkan saya sendiri bagaimana menjadi sosok muslim yang taat beribadah, terus membangkitkan dirinya untuk dekat kepada Allah. Karena itu juga sekaligus menjadi bukti bahwa pada muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, pokok pikiran pertama ditegaskan bahwa manusia atau hidup manusia itu harus bertauhid, mengesahkan Allah, taat dan tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menghamba yang lain, yang kemudian nanti kita ditegaskan kalau kita syirik, menghamba kepada yang lain, percaya kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu sangat besar dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Ini adik-adik yang saya kira dalam tema milad Muhammadiyah yang ke-111, yang SMA Muhammadiyah 1 mengkhususkan dengan tema semangat bermuhammadiyah untuk memajukan Indonesia,
dan mencerahkan semesta. Sekali lagi, hanya dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, tentu masih bisa dikembangkan, kita bisa berharap bahwa masa depan bangsa akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih sejahtera, bahkan akan menjadi pusat-pusat perbaikan untuk semuanya. Maka kalau adik-adik punya 4 kriteria tadi, saya yakin adik-adik akan menjadi the agent of social change, ya, agen perubahan sosial, ya. Apa itu istilahnya? Tahyiril ijtimaiyah. Jadi agen perubahan sosial, ya. The agent of social change. Kalau adik-adik tidak punya kompetensi, tidak punya pengalaman, tidak punya keberanian, tidak punya ketegasan, tidak punya semangat, this is mission impossible, ya. For the next to be a perfect the best cadre of Muhammadiyah, the best cadre of nation, dan seterusnya. Sekali lagi, adik-adik, ini milad momentum ini harus betul-betul kita camkan. Saya berharap, saya sebagai alumni juga SMA Muhammadiyah 1 sangat-sangat menginginkan, baik secara individu maupun juga secara organisatoris, kami di pimpinan Muhammadiyah, adik-adik supaya punya kejelasan, ketegasan, planning yang bagus. Meskipun saat ini sedang COVID dan belajar online, daring, tidak ada masalah. Nanti mudah-mudahan segera offline dan kita bisa bertemu secara langsung untuk belajar lebih jauh. Terakhir, adik-adik yang saya hormati, sekali lagi ini harus dicamkan. Mengapa? Karena masa depan itu terletak pada adik-adik, bukan saya, bukan bapak-bapak yang sekarang sudah mungkin usianya di atas adik-adik. Bahkan pada saatnya adik-adik harus meneruskan perjuangan itu. Dan perjuangan yang baik tentu harus memberikan hasil yang baik, menciptakan satu perubahan yang baik. Mengapa? Karena tidak ada yang akan merubah diri kita, masyarakat kita, bangsa kita, kecuali kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian adik-adik apa yang saya sampaikan pada saat ini untuk menyambut milad Muhammadiyah yang ke-111 dan pada saatnya milad SMA Muhammadiyah 1 yang ke-71. Demikian, tetap terus semangat, mudah-mudahan kita selalu sehat, keluarga juga sehat, banyak rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap terus berjuang bersama organisasi yang kita cintai ini, Muhammadiyah. Nun wal kolami wa ma yasturun, al biru manittaqo billahi fisabilil haq. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.